Sebenarnya kata Elishtiri sendiri juga berkaitan dengan proses menyeleksi. Artinya, membedakan yang baik dari yang buruk dan tidak hanya berarti mengatakan hal-hal negatif saja. Ada sebuah ayat yang berkaitan dengan orang-orang yang menikah. Apakah ayat-ayat ini harus bermakna bagi seseorang yang masih lajang, misalnya? Apa yang kamu pahami dari ayat ini? Jadi, hal yang saya sebut sebagai universalitas ini agak sering disalahpahami. Maksudnya, kenyataan bahwa Al-Quran dikumpulkan di antara dua sampul dan kita membacanya secara teratur serta mempercayai semuanya, tidak berarti kita selalu memiliki konteks untuk memahami semuanya setiap saat. Jika kita percaya yang di hadapan kita adalah wahyu, kita harus memperlakukannya seperti wahyu. Jika kita anggap itu teks buatan manusia, kita juga harus memperlakukannya sesuai itu. Tapi keduanya tidak bisa terjadi bersamaan. Artinya Anda tidak bisa mempercayai sesuatu yang dari sumber ilahi sekaligus hasil karya manusia. Mari kita jawab ini dengan memulai dari sudut pandang yang lebih luas. Misalnya, sering dianggap ada ketegangan antara agama dan kritik. Memang di beberapa tempat kita bisa merasakan ketegangan ini, kita bisa merasakannya di ranah sosiologis. Misalnya, muncul konservatisme, muncul pembaruan, ada juga para reformis dan sebagainya. Jadi kita melihat hal-hal seperti ini ada di berbagai tradisi keagamaan, di berbagai budaya keagamaan. Selain itu, secara umum, agama dianggap sebagai sebuah tradisi dan ilmu pengetahuan atau pemikiran modern. Sayangnya, filsafat dianggap sebagai sesuatu yang baru, sebagai pembaruan, sebagai reformasi. Jadi secara umum agama dianggap sudah usang. Oleh karena itu, ada anggapan bahwa kita harus beralih ke hal-hal yang baru. Sekarang, seperti yang saya katakan, jika kita melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas, sebenarnya ketegangan antara agama dan berpikir kritis ini. Kepada kita, seolah-olah agama sama sekali tidak pernah berubah dan berpikir kritis seakan-akan berusaha untuk mengubahnya, kesan seperti itu muncul. Itu akan datang. Saya ingin menekankan secara khusus pada pernyataan bahwa agama tidak berubah. Sekarang, ketika kita mengatakan agama tidak berubah, yang kita maksud adalah teks-teksnya yang tidak berubah. Tapi apakah mungkin seseorang mengalami perubahan dalam keyakinan agamanya sendiri? Itu mungkin, dan itu tidak berarti ia keluar dari agamanya. Bagaimana? Dalam arti mematangkan sebuah keyakinan, dalam artian mendewasakan seseorang yang sudah agama berubah, perilakunya juga bisa berubah. Pendekatannya terhadap agama juga bisa berubah. Memang seharusnya berubah. Jadi jika yang dimaksud dengan agama tidak berubah adalah tetap seperti keyakinan awal hingga akhir, maka sejak awal ia harus tahu bahwa itu tidak mungkin dilakukan. Karena itu agak fantastis. Artinya, itu bukan sesuatu yang mungkin terjadi. Karena yang kita sebut agama, kumpulan keyakinan, di dalam gugus banyak hal yang memiliki struktur dinamis. Jadi misalnya dalam kehidupan sehari-hari, pemikiran ilmiah tidak memiliki dinamika sebanyak itu. Karena untuk mengubahnya dibutuhkan banyak prosedur. Tetapi perubahan dalam keyakinan agama lebih banyak berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari kita. Pendewasaan diri, perubahan karakter, dan transformasi identitas kita. Oleh karena itu, dalam arti ini, agama juga bukan sesuatu yang tidak bisa berubah. Jadi apa yang akan berubah? Inilah pertanyaan utamanya. Pertanyaan ini, mari kita pikirkan dulu tentang bagian berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis? Biasanya ada makna negatif di dalamnya. Ketika seseorang mengkritik orang lain, suasana hati kita bisa jadi rusak. Benar. Dan kita tidak suka dikritik, namun keengganan untuk dikritik sebenarnya adalah keinginan untuk tidak ingin melukai ego. Karena kita terlalu mengaitkan beberapa hal dengan ego kita. Jadi, ketika kita dikritik dan merasa diri kita tidak cukup, merasa kurang, merasa buruk, atau tidak pantas, kita pun menjadi tertutup terhadap kritik. Saat itu, bahkan kritik sekecil apapun bisa melukai ego, sehingga kita berusaha menolaknya.
Namun, jika berpikir kritis dapat membuat kita berkembang, yaitu membantu kita melihat hal-hal yang tidak bisa kita lihat sendiri, memang itulah tujuannya. Jadi, berpikir kritis bukanlah sesuatu yang negatif, melainkan sesuatu yang positif. Sebenarnya, kata kritik sendiri berkaitan dengan proses memilah. Artinya, membedakan yang baik dari yang buruk, dan tidak hanya berarti mengungkapkan hal-hal negatif saja. Ini adalah alat untuk menata. Artinya, saya tidak bisa berpikir hanya sendirian dengan pikiran saya saja. Oleh karena itu, dengan pikiran orang lain, dengan sudut pandang orang lain, katakanlah begitu. Jika saya juga melihat sesuatu hal yang sama dari sudut itu juga, apa yang akan terjadi? Saya membutuhkan hal ini. Saya membutuhkan pikiran Anda. Kamu butuh pikiranku agar kita bisa memenuhi ego kita, terjebak di dalam ego kita sendiri. Sekarang, lalu apa hubungannya ini dengan agama? Pertama-tama, hal yang patut diperhatikan adalah ini. Kita selalu melihat bahwa khususnya agama-agama teistik datang dengan kritik sosial yang sangat serius. Hazrat dari Mukhaz, milik Muhammad, prinsip-prinsip yang mereka tawarkan kepada masyarakatnya, agama selalu datang sebagai sesuatu yang kritis. Agama mengkritik sejumlah praktik di masyarakat itu, mengkritik sejumlah kepercayaan di masyarakat itu, mengkritik struktur sosial, bahkan kadang-kadang mengkritik individu satu persatu. Jadi di dalam Al-Quran juga ada ayat-ayat seperti itu. Oleh karena itu, karena agama datang dengan gaya yang kritis, memang seperti itulah agama. Dari Fir'aun, Nimrod, Abu Jahal, atau di sini Hazab. Apa yang kita bicarakan ketika kita berbicara tentang orang Yahudi melawan Yesus, kita membicarakan tentang bagaimana agama mengganggu sistem mereka. Sebenarnya, pada inti agama itu sendiri terdapat sifat kritis. Sifat kritis ini adalah sesuatu yang hari ini kita kaitkan antara agama dan berpikir kritis. Di antara keduanya, saya pikir ini juga sangat membantu kita untuk memahami hubungan tersebut. Agama apapun dalam masyarakat, ketidakkonsistenan atau kesalahan apapun yang ada di masyarakat, itu datang sebagai kritik terhadap beberapa situasi yang tidak ada. Dan sebenarnya agama datang untuk memperbaiki beberapa hal dalam masyarakat. Kita melihatnya seperti ini, kita membacanya seperti ini. Pada masa ketika agama itu datang, pada zamannya, bahkan di tempatnya, agama menyebabkan beberapa perubahan. Dengan mengkritik, agama berusaha menata dan mengubah masyarakat tersebut. Namun yang kita lihat, alasan mengapa agama dianggap tertutup terhadap kritik sebenarnya diartikan sebagai agama yang tidak berubah, tidak bertransformasi, dan sama sekali tidak terbuka terhadap kritik. Lalu ketika kita memandang agama secara kritis, apa yang sebenarnya perlu kita saring? Apakah kita harus mengkritisi tafsir tradisional, ataukah cara kita memahami agama yang perlu kita ubah dan kritisi? Di sini tentu saja hal yang seringkali membingungkan adalah ini, yaitu teks-teks yang berkaitan dengan sumber-sumber agama, apapun itu. Tentu saja, saya tidak hanya berbicara tentang teks tertulis, bisa juga berupa lisan. Dalam pendekatan terhadap teks, kita sering menghadapi masalah menyamakan teks dengan tafsir atas teks tersebut. Kita dihadapkan pada persoalan ini. Jadi jika sebuah tafsir dijadikan pengganti sumber utama agama, maka secara tak terelakkan tafsir itu, misalnya, ketika gagal atau interpretasi itu ternyata salah, interpretasi itu mengubah dunia, atau ketika itu tidak memperkaya komentar tersebut. Ketika tafsir itu tidak memberikan makna dalam hidup kita, maka pada akhirnya Anda akan mengkritik agama itu sendiri. Karena apa yang Anda anggap sebagai agama sebenarnya hanyalah sebuah bentuk penuturan tertentu dari agama itu, yaitu gaya penyampaiannya. Hal ini sangat sering terjadi di kalangan kita. Dan sebenarnya, apa yang kita sebut sebagai tafsir adalah pemahaman seseorang terhadap sumber-sumber tertentu, artinya tidak peduli seberapa alim, seberapa arif, seberapa ikhlas, atau seberapa berilmu seseorang, tafsir seseorang selalu disesuaikan agar benar dalam kondisi di mana ia berada. Hal ini juga berlaku bagi kita. Artinya tafsir kita hari ini juga tidak memiliki kemungkinan untuk benar dalam mencakup seluruh zaman. Jadi mengklaim hal ini benar-benar merupakan sesuatu yang bermasalah. Namun maksud kita saat mengklaim hal ini justru merupakan masalah yang lebih besar. Artinya baik hari ini maupun di masa lalu tidak ada satupun tafsir. Kita tidak memiliki hak untuk menggantikan agama dengan tafsir tersebut. Dan itu benar. Atau orang-orang yang mengklaim tafsir tersebut
Menyebut kritik yang diarahkan kepada mereka atau kepada orang yang mengadopsi tafsir itu sebagai serangan terhadap agama atau penolakan terhadap agama juga merupakan sebuah ketidakadilan. Itu benar-benar sebuah ketidakadilan besar. Jika kita ingin membuatnya lebih konkret, Pak, ada beberapa pernyataan, ada teks agama, ada tafsir, ada riwayat, ada hadis. Misalnya jika kita memikirkan ayat-ayat dalam Al-Quran untuk agama kita sendiri, sebuah hadis atau sebuah riwayat atau sebuah menyamakan situasi apapun yang diceritakan, sebuah peristiwa dalam teks agama dengan ayat-ayat yang terdapat dalam teks utama Al-Quran dan menganggapnya sebagai inti agama, bertindak dengan menerima itu sebagai dasar tanpa mengaitkannya dengan tafsir. Sebenarnya bisakah kita melihat bahwa hal ini juga menyebabkan orang yang mengkritik agama menjadi bermasalah? Jadi, agar kita bisa membangun hubungan ini dengan lebih baik, mari kita jelaskan dengan memberikan beberapa contoh. Tentu sekarang kita harus memikirkannya seperti ini. Termasuk di dalam Al-Quran. Jadi, turunnya dalam konteks tertentu membawa sebuah kesatuan makna. Kita tidak dalam posisi untuk memahami sesuatu dengan mengabaikan kesatuan itu, tetapi tidak ada pertanyaan tentang bagaimana integritas itu ditransformasikan dan ditransmisikan. Kesadaran tentang bagaimana kesatuan itu berubah dan disampaikan. Jadi bagaimana teks-teks Al-Quran, bagaimana hal itu dipahami, ini bagaimana dipahami dalam sejarah. Ini membawa poin-poin yang sangat penting sampai kepada kita. Karena kita juga tidak memiliki akses langsung ke sumbernya. Seorang mufasir pun tidak memiliki akses langsung ke sumbernya. Ia hanya memiliki sesuatu yang bisa menjelaskan bagaimana ia memahaminya. Namun bagaimana ia memahaminya juga berkaitan dengan bagaimana kita memahaminya. Oleh karena itu, sekarang jika kita berada di dalam peristiwa ini, maksudnya mari kita kesampingkan semua data historis. Ketika kita berkata, mari kita pahami Al-Quran secara langsung, sebenarnya kita melakukan kesalahan metodologis. Karena akses seperti itu, kami tidak memiliki transportasi atau aksesoris. Kita juga percaya dalam konteks tertentu. Dan dalam konteks ini sebenarnya termasuk juga penafsiran-penafsiran yang tampak salah bagi kita atau yang tampaknya tidak relevan untuk masa kini. Kita juga harus mampu mengkritisi mereka. Artinya kita juga harus berinteraksi dengan mereka. Ya, ini bukan pekerjaan yang mudah. Maksudnya, ketika Anda menemui sesuatu dalam sebuah teks, Anda tidak harus setiap saat memikirkan dan membangun kembali konteks historis tertentu. Tapi misalnya, jika dalam sebuah ayat Al-Quran, Anda memiliki pertanyaan tentang apa arti sesuatu, tanda kedatangan, Anda bisa menemukannya dengan mempertimbangkan apa yang dipikirkan orang lain tentang maknanya. Sebanyak ini. Artinya, kita tidak bisa hanya duduk sendirian dan menunggu wahyu turun kepada kita juga. Ya, membaca agama dalam konteks historis juga sering dikritik. Ini adalah isu yang cukup kontroversial. Misalnya, jika kita melihat masa ketika Al-Quran diturunkan saat agama datang, kita membicarakan periode di mana sistem perbudakan masih ada. Sesuai itu, mungkin dengan ayat-ayat dan perubahan semuanya berjalan bertahap. Sekarang pun misalnya masih ada sistem perburuan, mungkin di masa depan hal ini akan berubah, mengalami transformasi, masa di mana kelas pekerja tidak ada lagi. Misalnya mungkin kita akan berevolusi ke masa di mana robot-robot melakukan semua pekerjaan yang sebelumnya dilakukan pekerja. Namun di masa depan, membuat komentar tentang pekerja dengan melihat ke masa sekarang juga bukanlah sesuatu yang konsisten. Jadi apa hal utama yang harus kita perhatikan di sini? Maksud saya di sini, jika kita melihat pada inti dari konteks ini, makna apa yang seharusnya kita temukan? Misalnya, saya akan mengambil contoh tentang perbudakan. Sebenarnya begini, kita secara filosofis sedikit membahas tentang universalitas Al-Quran. Kita harus mengkajinya secara mendalam. Jadi yang kita maksud dengan universalitas di sini adalah jika setiap ayat harus selalu memiliki makna bagi semua orang di setiap waktu. Kita tidak berada dalam posisi untuk bisa mencapainya. Kenapa? Karena misalnya ada ayat yang berkaitan dengan orang yang menikah. Apakah ayat-ayat ini harus bermakna bagi seseorang yang masih lajang? Misalnya, jadi apa yang kamu pahami dari ayat ini? Oleh karena itu, hal yang saya sebut sebagai universalitas ini agak sering disalahpahami. Maksud saya, fakta bahwa Al-Quran dikumpulkan di antara dua sampul dan kita sebenarnya membacanya secara teratur serta mempercayai semuanya. Itu tidak berarti kita selalu memiliki konteks untuk bisa memahami semuanya setiap saat. Misalnya, saya akan mengambil contoh yang Anda berikan tentang perbudakan. Sekarang, apa makna ayat-ayat tentang perbudakan untuk masa kini? Ada yang mungkin berkata bahwa ini berkaitan dengan hak-hak pekerja dan sebagainya.
Namun sebenarnya perbudakan dan pekerjaan itu bukanlah hal yang benar-benar mirip. Yang satu adalah situasi yang berkaitan dengan hukum perang, sedangkan yang lain berkaitan dengan mendapatkan imbalan atas kerja. Akan lebih baik jika dikatakan begini, karena menurut saya itu akan membawa kita pada data yang lebih konkret. Jika suatu hari masyarakat berubah dan perbudakan kembali muncul, yang mana itu tidak mustahil. Lihat, segala sesuatu bisa saja terjadi. Ayat-ayat ini akan kembali diterapkan, maksud saya begitu. Namun jika kita ingin memahaminya lebih figuratif, di masyarakat tidak mengenal perbudakan, situlah interpretasi mulai berperan. Saya tidak mengatakan itu tidak mungkin, yang sudah saya katakan. Ini juga bisa dianggap sebagai sebuah penafsiran, tapi hanya itu artinya kita tidak boleh berpikir seperti itu. Kalau tidak, kita akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Kali ini, kita justru menempatkan tafsiran di atas teks aslinya. Baik Pak, di era modern ini seorang individu bagaimana seharusnya membaca teks agama, metode metodologis apa yang harus digunakan, dia akan mempertimbangkan konteks historis, menyadari ada latar belakang di sini, mungkin ada makna lain di sini, dia akan memperhatikan itu, tapi bagaimana dia bisa memanfaatkannya, bagaimana dia menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya secara alami menggunakan memberikan sebuah metode. Baik dari segi latar belakang filsafat saya, hal itu memang tidak terlalu memungkinkan. Dan ini juga bisa dilakukan. Hal ini memang perlu dilakukan. Tetapi tidak mungkin seseorang dapat merumuskan sebuah metode yang seluas itu. Namun, saya hanya bisa mengatakan hal ini. Jadi sebagai seseorang yang juga berusaha memahami Al-Quran atau mencoba mengambil petunjuk dari hadis dalam kehidupannya, jika saya menilainya sebagai seorang filsuf, dengan merenungkan sejumlah ayat tertentu atau memikirkan secara mendalam tentang sebuah hadis tertentu, secara perlahan-lahan dan benar-benar mencerna maknanya, akan membawa kita pada pemahaman yang lebih utuh terhadap Al-Quran, dan dari situ bisa muncul sejumlah prinsip yang bersifat universal. Ini jauh lebih membawa kita ke tempat yang kokoh daripada sekadar berusaha bertindak berdasarkan prinsip-prinsip universal dari keseluruhan isi Al-Quran. Jika tidak, kita justru akan terjebak dalam semacam konstruksi yang agak fantastis, seperti berusaha memaksakan adanya suatu kesatuan makna. Kita benar-benar tidak melihat hal ini pada para sahabat, maupun pada generasi-generasi setelahnya. Kita bisa melihat usahanya. Yang utama adalah ayat-ayat tertentu atau teks-teks keagamaan tertentu untuk maju sebagaimana kita pahami, untuk mengubah hidup kita, untuk merenungkannya, dan untuk membuat adalah membimbing hidup kita. Mungkin hal ini tidak akan tercapai sepenuhnya dalam hidup kita untuk bisa memahami atau menerapkan semuanya. Jadi, itu juga tentu saja adalah soal takdir, dan merupakan urusan takdir yang tidak perlu kita paksakan. Mari kita pikirkan dengan cara ini, bagian penting dari para sahabat. Artinya, mereka telah wafat jauh sebelum risalah ini sempurna. Sebagian dari mereka gugur sebagai syahid, sebagian lagi wafat, namun mereka juga memiliki iman dalam keadaan beriman. Jadi kita tidak memiliki keistimewaan apapun dibanding mereka. Artinya, kita juga tidak punya tanggung jawab yang berbeda. Kita perlu belajar sebanyak yang kita bisa, menerapkan sebanyak yang kita mampu, dan berusaha dengan tulus untuk terus bertransformasi. Setidaknya, tentu saja sebisa mungkin dari diri kita. Hal-hal seperti ini juga terjadi. Misalnya terkadang sedang bekerja. Ketika Anda membaca sebuah ayat, di usia 20 tahun, Anda mungkin belum terlalu memahaminya. Anda tahu ayat itu, tapi ketika Anda berusia 30 tahun, banyak hal berbeda telah terjadi dalam hidup Anda. Anda telah mengalami, kamu telah menjadi orang lain. Saat itu, ayat itu mulai terasa sangat bermakna bagi Anda. Artinya, Anda juga bisa memaknai berbeda-beda. Maksudnya, Anda pernah memberi satu makna. Makna itu tetap ada. Bukan berarti semua hal akan saya sesuaikan dengan itu. Saya tidak akan menyesuaikan semuanya, karena tidak ada jaminannya. Dan saya berharap bahwa hal yang akan dipertanyakan kepada kita adalah usaha ini. Karena kalau tidak, membuat penafsiran yang tepat sepertinya memang bukan tugas kita. Jadi ini seperti mencari perbedaan dalam gambar yang sama. Sepertinya guru saya. Baik, jika saya kembali ke topik teks-teks keagamaan ini, Pak. Kesatuan tafsir dalam teks-teks keagamaan di sini juga tampaknya menjadi sesuatu yang menjaga masyarakat tetap bersatu. Maksudnya tafsir-tafsir tradisional menjadi sesuatu yang diyakini dan diimani bersama oleh masyarakat dan juga menjadi dasar persatuan masyarakat. Mengkritik tafsir-tafsir di sini atau menyingkirkannya, bagaimana hal itu secara bertahap mengubah persatuan spiritual masyarakat? Jika kritik-kritik ini
berasal dari premis-premis dasar metafisik tertentu, dan premis-premis tersebut adalah prinsip-prinsip yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keimanan kita, tentu saja akan terjadi benturan di sana. Dan kita bisa melihat kerugiannya seperti ini. Artinya, kita dihadapkan pada kekasaran dari tafsir-tafsir yang muncul dengan asumsi-asumsi yang saling bertentangan atau saling berlawanan. Kita menghadapi kekakuan tersebut dengan baik jika kita meyakini bahwa yang ada di hadapan kita adalah wahyu, maka kita harus memperlakukannya seperti wahyu. Namun jika kita menganggapnya sebagai teks buatan manusia, maka kita harus memperlakukannya sesuai dengan itu. Tapi keduanya tidak bisa terjadi secara bersamaan misalnya. Artinya, Anda tidak bisa mempercayai sesuatu yang berasal dari sumber ilahi sekaligus merupakan hasil karya manusia. Oleh karena itu, Anda harus mempercayai salah satunya. Sekarang, sebenarnya di sini, pada titik yang Anda sebutkan, mungkin yang perlu dilakukan secara sosial, apa yang dibutuhkan yang bisa memberikan makna, membangun keterkaitan itu bersama-sama. Bagaimana caranya? Sedang bekerja dengan membaca Al-Quran bersama-sama. Atau misalnya, jelas. Ketika kita membaca ayat-ayat bersama, berusaha memahaminya bersama, dan selama proses pertukaran ini dengan baik. Berusaha membuka hati kita terhadap hal ini sebisa mungkin. Karena sungguh, saya mengatakan ini dengan merujuk pada beberapa perdebatan di negara kita. Perdebatan tentang makna ayat-ayat Al-Quran, baik bagi yang percaya maupun yang tidak, sebenarnya tidak banyak manfaatnya. Jadi orang-orang adalah sebuah tim yang didasarkan pada ini. Perdebatan di media sosial, perdebatan di televisi mengenai hal-hal ini, namun kenyataannya bagi banyak dari perdebatan itu, bagian pertunjukannya lebih besar daripada isinya. Jadi, sebanyak apapun Anda berdebat, setelah beberapa saat perdebatan itu sendiri, menjadi lebih menggoda. Hal itu melampaui makna ayat-ayat dan akhirnya tidak ada artinya lagi. Sebaliknya, saya pikir akan lebih tepat jika melakukan hal berikut. Kita harus bisa berkata, yang benar hanya Allah yang tahu. Maksud saya, tidak perlu menjadi orang yang mengklaim begitu besar. Kita tidak punya satu teks pun di tangan. Teks ini penuh dengan ayat-ayat, maksudnya penuh dengan teks-teks yang menunjukkan kebenaran, dan kami percaya pada apa yang ditunjuk oleh tanda-tanda, bukan pada tanda-tanda itu sendiri. Kita juga harus memahami apa yang ditunjukkan oleh ayat-ayat itu melalui penafsiran. Bagaimana lagi kita bisa memahaminya? Dengan penafsiran itu, dengan saling berdiskusi, dan ketika saya bilang saling berdiskusi, saya tidak hanya maksud berbicara secara langsung satu sama lain. Kita harus terus memperkaya diri dengan membaca kitab-kitab terdahulu, dan membaca tafsir-tafsir masa kini. Tidak ada jalan lain untuk itu. Untuk sisanya, kita akan mengatakan Allah yang lebih tahu. Kita bilang Allah lebih tahu, kita perlu memiliki keberanian untuk melakukan itu. Baik Pak, terima kasih. Saya berterima kasih. Kami membangun jembatan kritis antara tradisi dan tafsir. Terima kasih. Saya juga berterima kasih. Pemirsa yang budiman, kita telah berbicara tentang hubungan agama, teks, dan pemikiran kritis. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa.